Kembali lagi di IG Ngobrol Santuy. Oke, pada episode kali ini di samping saya ada dua orang narasumber yang mungkin udah gak asing lagi buat kalian-kalian semua anak-anak IG. Langsung aja kita perkenalkan. Sebelah kanan ada Tabita dan juga Kevin. Halo. Jadi topik kita hari ini tuh kita bakal ngebahas tentang masalah perkuliahan. Oke. Masalah perkuliahan, dan dari awal kita bakal mulainya dari gimana dulu kalian kuliah. Oke, bisa dimulai dari siapa? Dari siapa tuh? Biasa dari cewek dulu. Apa maksudnya gimana? Kuliah di mana, jurusan? Oh, aku kuliah di Malaysia, tepatnya di Taylor's University. Taylor. Nah, Yang jahit. terus enggak. Taylor. Oh enggak. Jadi Apa jurusannya? Jurusan aku ambil desain in creative media. in kreatif media. Tentang apa itu? Itu lebih kayak ke misalnya desain app, website gitu-gitu. Oh. Babang Kevin? Melbourne, Planetshakers College. Oke, siap. Jurusan teologi. Oh. Dan karena episode kali ini kami juga udah pada kuliah. Oh ya, aku belum perkenalan juga. Aku juga kuliah. Aku kuliahnya di Batam, di ITEBA, jurusannya. Setia ya, Mut? Setia banget sama Batam ya. Oke. Kayaknya gitu. Di ITEBA di Tiban, jurusan desain komunikasi visual di kafe. Ya kalau kalian juga yang berminat masuk untuk salah satu dari jurusan kami atau univ kami, bisa nanya kami juga ya. Nah, tentang masalah kuliah, kita udah nyiapin masalah. Kita udah nyiapin beberapa pertanyaan yang udah diupload di story Megan. Kita bakal mulai dari yang pertama. Oke? Yang pertama ada yang nanya untuk kalian berdua yang kuliah di luar negeri. Baik. Banyak nih teman-teman kita yang kayak pengen tapi keuangannya tuh kayak kurang dan terpaksa untuk bekerja untuk bantu-bantu orang tua. Itu menurut kalian suatu hal yang bagus atau mereka terlalu memaksakan untuk kuliah di luar? Kalau dari aku ya, sebenarnya kuliah di luar negeri itu siapa sih yang bilang nggak bagus? Pasti bagus dong. Dan tapi memang ada kendalanya. Dan yang pertama pasti biaya. Mau dimanapun, pasti mau di Singapura, mau di Malaysia, mau di Australia, pasti mahal. Dan kan biaya hidupnya juga lebih tinggi daripada Indonesia. Tapi jangan jadikan itu sebagai kayak apa ya kalau mau dibilang hanya satu tujuan gitu. Sedangkan kalau misalnya kita masih mempunyai tujuan lain, dan bahkan kalau misalnya itu udah nggak bisa, udah maksimal, ya nggak harus dipaksa sih. Teman-temanku ada beberapa yang mereka awalan juga pengen tujuannya itu ke Australia nih. Tapi karena ketika dia lihat ada hal yang dia bisa lakuin selain kuliah di luar negeri ya, why not gitu? Why not take the chance gitu? Kurang lebih kayak gitu sih. Tapi lah. Nih, kalau menurut aku sih semua orang punya tujuannya masing-masing ya. Tuhan kan udah tetapin juga kan, kayak misalnya kamu kapasitasmu bisa keluar ini. Mungkin beberapa orang juga untuk ekonomi keluarga juga beda ya. Tapi kan gak jadiin satu panutan untuk kayak aku harus keluar negeri gitu. Orang kan bisa aja sukses. Gak harus kayak keluar negeri dia sukses nanti. Bisa aja dia dari kerja itu dia bisa jadi sesuatu nanti. Jadi ya maksudnya Tuhan udah nunjukin kita jalannya masing-masing lah gitu. Tapi kan kalian kan udah lumayan lama lah di luar kan. Pernah ngerasa ada di titik terendah gak? Waduh, itu Sering ya. Pasti itu. Kayaknya titik rendah itu yang kayak mana misalnya? Yang bisa di-sharingkan. Mungkin yang anak-anak IG kan banyak yang mau kuliah di luar atau ya kuliah, apa sih keberatannya? Mungkin mereka cuma lihatnya kayak anak kuliahan tuh kayaknya seru-seruan gitu-gitu aja ya. Story bagus-bagus. Mereka enggak tahu ya kan. Tahu perjuangannya. Mungkin kayak kita paling story-nya di semester 1 kayak senang, teman-teman baru, kampusnya keren. Nanti udah masuk semester 2 udah malas story, udah malas kuliah, akhirnya putus. Jangan sampai gitu. Itu enggak tiru ya, itu bercanda. Mungkin apa kesulitan kalian kuliah? Kalau dari aku yang pasti homesick sih. Oh, rindu sama keluarga, teman-teman, komunitas. Karena apalagi di Melbourne tuh jauh banget sama Indo. Udah perbedaan waktu,
sama apa namanya, bahkan culture-nya juga berbeda gitu. Dan itu sebenarnya yang paling buat aku kadang sampai galau gitu. Tapi ya kembali lagi, kita kan tujuan kita kuliah, jangan sampai itu membawa kita untuk jadi down untuk kuliah. Iya. Itu sih kalau dari aku. Tetap Ya, gimana? ya sama, homesick juga. Apalagi kayak misalnya kadang kan kalau di kampus tuh sama teman-teman, terus mereka tuh istilahnya kayak banyak uang, terus apa-apa ajak hangout, Oh makan iya, mahal, iya, gini-gini. betul. Terus aku kan bukan orang yang kayak mau hambur-hambur duit ini, walaupun kayak dikasih uang jajan, tapi kan nggak mau kayak seenak-enaknya makan mahal, sekali makan bisa berapa gitu kan. Jadinya iya, kan iya. kadang kita juga mikir kan orang tua kita gimana. Ya udah kayak kadang pun jadi merasa kayak aduh, coba di rumah gini bisa makan enak, mau cuman Indomie. Kadang pun susah cari Indomie di sana gitu kan, kayak pengen makan aja gitu. Dan kadang kalau dari aku juga kalau lagi sakit, wah itu paling gak enak tuh. Aku kemarin waktu tahun lalu di Melbourne sakit itu ingatnya langsung mama gitu. Karena kan kalau di Indo ya pasti dong cari orang tua. Di sini kita harus benar-benar ribet, harus ke medical care. Maksudnya benar-benar harus lakuin sendiri gitu. Ya itu sih sebenarnya yang paling Saya gitu susah, ya. iya. Tadi ngomong-ngomong Indomie. Nah, ngomong Indomie nih. Di negara tempat kalian masing-masing kuliah, Indominya enak gak sih? Ada tapi beda sih kalau Iya, beda-beda. beda. Tapi tetap Indomie Indonesia paling best ya. Iya. Itu bakal jadi tempat stok aku sebulan sih. Jadi kalau balik Batam tuh belinya Indomie. Iya, bukan yang lain. Jadi untuk stok di sana jadi. Kalau masalah makanan di sana lebih enak gak sih apa lebih enak Indonesia? Nah, kalau Malaysia gimana? Aku sih Indo tetap. Di Malay ketemu Upin? Enggak Enggak ada. Enggak. Sorry, salah. Enggak, kalau misalnya untuk makanan ya paling sering lah tuh. Jadi kalau misalnya lagi kangen makanan kayak nasi Padang apa, googling aja tuh. Nengokin gambarnya. Ditengokin sambil makan nasi gitu. Kayak tengokin aja gitu. Wow. Kayak, aduh kangen kali Wak. Jadi Inspirasi loh. jadi kalau misalnya lagi kayak pengen makan apa gitu, ku catat gitu. Nanti tunggu pulang Batam aku harus makan ini. Wow. Aku bisa kayak gitu sih. Di list Aku ya. sampai kayak gitu. Luar biasa. Niat. Sampai detailnya mau makan di mana, apa gitu. Ku tulis semua. Jadi kalau kayak kepengen gitu kan, ku tulis aja gitu. Kalau dari Australia gimana? Makanannya Waduh. apa kayak dia juga di sambil digini sambil makan nasi rendah. Enggak sih, sebenarnya aku kan bahkan sebelum berangkat aja tuh aku memang orangnya udah bisa lah makan namanya fast food atau enggak makanan western. Tapi ternyata pas tiba di sana kenyataanku berbeda banget gitu. Dan aku banyak bergaul sama orang bule yang makannya tuh vegetarian. Wow. Wah, itu sebenarnya yang bikin challenging sama aku sih. Jadi sekarang makan rumput. Enggak, menurut aku setiap kali kalau ngumpul sama mereka tuh harus makan itu. Oke lah, itu masih bisa di inilah di nego kan. Iya. Tapi kalau misalnya makanan kayak udah namanya daging aja sama buah, oke lah sekali 2 kali boleh. Tapi kalau sampai setiap bulan, kurus aku lama-lama makan itu. Meskipun kelihatannya enak loh. Misalnya kayak siapa sih nggak suka steak, siapa sih nggak suka pizza, burger. Iya. Tapi come on, Indonesia nasi itu udah kayak apa ya? Udah makanan lah harusnya yang paling harus wajib diutamakan, wajib gitu. Jadi memang terkadang mungkin pernah ngelakuin kayak Tabita, tapi lebih tepatnya gitu. Ya, tapi kalau aku mungkin lebih karena aku tinggal tuh sama teman-teman yang orang-orang Asia. Dan kurang lebih makanan kami kan sama, nasi. Jadi ya meskipun nasi Indo lebih enak, kadang aku makan ya nasi kayak nasinya dari Thailand, siapa yang penting nasi gitu. Yang penting harus ada lah makanan Indo. Iya. Kalau enggak aduh. Di sana ya berarti kayak gitulah ya. Bagi yang belum tahu juga nih, sebenarnya aku juga pengen kuliah di luar. Waduh. Di luar. Siapa ya, yang nggak pengen? Gak usah luar negeri deh, di luar kota sebenarnya. Tolong ya yang di belakang kamera ini jangan ini ada yang main kartu. Ketawa lagi. Apa yang lucu emang? Terus Pengen cuman ya karena anak tunggal tuh jadi susah gitu kayak main keluar. Ada satu anak IG namanya, mungkin kalian kenal namanya Billy ya, itu memang parah. Dia memang benar-benar mau keluar dari rumahnya, nggak mau lagi. Itu alasan dia makanya kuliah di Jakarta. Jadi kalau kalian tahu yang namanya Billy, Instagramnya, kalian DM dia bilang ke dia, Bill hargai orang tuamu gitu bilang, oke? dia nggak pernah kasih tau aku loh soal itu. Iya makanya aku bingung. Ya kan? Iya parah banget Billy ini emang. Nggak, itu bohongan. Dia emang mau memilih jalan ninjanya sendiri ke Jakarta. Coji loh ini. Oke, kita ke next question.
tadi kan kalau Tabita jurusannya Desain. Kevin teologi. Apa dasar awal yang kalian pikirkan sehingga pengen masuk jurusan itu? Wah, menarik nih. Aku sebelum pengen kuliah Alkitab atau teologi, aku tuh sebenarnya lebih ke, karena aku IPS kan, aku pengen masuk, bahkan dulu sebelumnya bukan kuliah luar negeri lagi, Indo, ambil hukum. Wow, hukum. Nah, habis itu sempat lenceng karena aku suka bahasa Inggris, masuk dulu namanya hubungan internasional. Nah, selama dalam proses, nggak tahu tuh tiba-tiba suka aja dengar lagu Planet Shakers gitu. Terus tiba-tiba kayak muncul di hati itu. Pertama aku mikir lah, udah ini mungkin konfirmasi sekali doang. Ternyata berkali-kali gitu. Dan akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba suka nonton podcast atau bahkan dengar podcast pastor luar negeri gitu. Wih, bisa enak juga ya jadi public speaking gitu, bahasa Inggris. Terus aku doa lagi ya akhirnya terkabul gitu. Sebenarnya bisa dibilang juga panggilan sih. Bisa masuk untuk kuliah dan memilih sebagai teologi itu. Kalau di teologi yang diajarin kira-kira apa aja itu? Banyak. Jadi aku kan sudah semester 5 nih. Udah melewati namanya first year, second year. Yang pasti pertama adalah belajar namanya public speaking. Bagaimana kita berinteraksi dengan audiens. Terus belajar juga namanya perjanjian lama, perjanjian baru. Bagaimana dunia kekristenan itu muncul, bagaimana. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Itu kulit-kulitnya. Kalau aku bahas lagi nanti nggak ngerti semua. Kalau yang mau lebih dalam lagi bisa DM Kevin, dia masih single kok. Ketawa lagi nih orang kamera. Kalau dari Upin dan Ipin, Malaysia bener kan? Karos lah, kita panggil Karos. Hari ini kita panggilnya Karos, oke? Aku juga hampir mirip sih, kan aku juga waktu SMA itu ambil IPA kan. By the way, hampir sama-sama ya jurusannya. Aku juga desain gitu. Iya. Cuman melenceng juga sebenarnya. Cuman gini, awalnya kan waktu itu IPA kan. Pengennya ngambil kayak food tech gitu. Food tech atau ahli gizi gitu. Tapi akhirnya aku konseling lah kan sama orang. Dibilang kayaknya bakatmu nggak di situ deh gitu kan. Dia bilang ya udah mending lebih ke seni-seni gitu aja. Kenapa pengen ahli gizi gitu? Waktu itu karena ngelihat banyak anak-anak kurang gizi atau gimana? Hatinya tertarik untuk belajar. Wow. Gak tahu ya. Mungkin salah satunya. Terus juga waktu itu kan belajar biologi tertarik. Berarti kayak gitu. Tuh buat anak-anak IG yang lebih milih-milih untuk lagi milih-milih mau kuliah di mana, itu bisa di beberapa dari kami bisa beberapa bisa membantu jurusan yang kalian pilih. Mohon maaf ada iklan sebentar. Tapi ngomong-ngomong kan kita udah ngobrol nih. Kan agak-agak kering aku. Kering nggak? Iya. Haus lah ya. Iya. Haus nggak? Aduh iya sih. Sasuke. Wih, ini mas Sasuke nih. Kamsahamnida. Ya, apa ya nih? Oh ini minuman namanya Depoy. Depoy TTS. Dan ini apa namanya? Oh ini makaroni. Ini punya aku rasa coba. Aku Laviosa. Harry Potter. Kita rasakan apakah ini nikmat? Asam. Tapi enak. Enak. By the way kalau kalian mau pengen pesen ini enak loh. Kalau kalian, apalagi kalau kalian di rumah, kalian teduh dengan es. Ini kalau dingin enak kali. Ini kalian bisa dicek IG-nya Depoy. Di bawah sini bakal ada nanti tambahin Sasuke. Dan ini di depan kami juga ada makanan. Mari kita buka. Makaroni coba kayak gitu. Ini kayaknya rasa keju deh. Oh, beda rasanya. Beda rasa. By the way buat kalian yang pengen pesen ini, nanti IG-nya bakal ada di bawah sini ya. Namanya Suyanto. Oh iya yang ini bukan Sasuke ternyata, Shikamaru. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Sebelum kita ini memilih untuk kuliah, pasti kita ada dong kayak berpikir untuk pemilihan apa yang mau kita pilih.
Dan kurasa beberapa anak IG yang pengen kuliah pasti banyak yang lagi yang pengen kuliah yang kelas 11 atau 12 itu pasti udah berpikir pengen kuliah di mana, pengen lanjut kuliah apa enggak. Nah, kalau dari kalian sendiri gimana kira-kira pendapat kalian untuk teman-teman kita yang pengen kuliah gitu? Selagi masih bisa melakukan, why not gitu. Aku bilang sebenarnya gini, ini dari perspektif aku aja ya. Kuliah itu penting sebenarnya. Kenapa? Karena itu sebagai guidance kita loh. Ketika kita masuk kuliah, kita belajar namanya teorinya dulu. Nah, terus kalau misalnya kalian tanya, ada kok orang yang lulus tanpa ada kok orang yang sukses tanpa kuliah. Nah, itu sebenarnya kembali lagi gitu. Lu mau jadi dokter, lu nggak kuliah, gimana? Iya. Nah, makanya kembali lagi kuliah itu sebagai guidance kita untuk bisa ketika kita masuk ke dalam dunia kerja dibantu lagi begitu, teman-teman. Iya, banyak yang bilang kayak kuliah, banyak kok orang kuliah yang bisa sukses, orang yang nggak kuliah bisa sukses gitu. Yeah. Tapi kan gimana ya? Kalau aku dari ngerasa, kalau kita kuliah bukan sekedar pelajaran yang bisa kita ambil. Betul. Ya kan kita bisa jadi sosialisasi kita tinggi, teman kita banyak. Pengalaman. Iya, pengalaman. Dan kemampuan kita juga diasah loh. Diasah. Jadi bukan sekedar kayak belajar yang membuat kami sukses, tapi bakal membuka wawasan. Ya walaupun kalaupun kalian bekerja juga membuka wawasan, cuman ya selagi kami bisa kuliah, kami memutuskan untuk kuliah, bukan kuliah nggak penting gitu. Kuliah penting nggak pentingnya menurut aku kembali lagi ke diri masing-masing ya kan. Kalau Tabita gimana? Waktu pas pemilihan jurusan? Iya sih, yang ku tengok sih memang banyak orang pasti waktu SMA tuh pasti masih bingung. Kayak nanti apa ya, ngapain habis ini gitu kan. Aku justru kelas 3 belum tahu mau ngapain. Iya sama, aku juga. Aku juga ambil gapnya setahun setelah lulus loh. Sama, aku setahun juga sama kita. Aku juga kayak bingung tuh gimana ini kan, cuman ya doa gitu loh. Kayak pertama yang pastinya itu kita lihat niat kita di mana, bakat kita di mana. Terus juga kalau mau ini sih kayak ke depan tuh kerjaan tuh dibutuhkan apa gitu. Jadi kita mau belajar nggak? Kayak misalnya ke depan apa lah yang dibutuhkan, misalnya kayak IT, komputer gitu kan. Tapi ya kita lihat kemampuan kita sendiri juga, jangan sampai kayak kita nggak sanggup tapi kita maksain untuk ambil jurusan itu. Jadinya terbeban sendiri. Iya. Jadi yang terlebih penting sih doa sih. Maksudnya kayak ya doa gitu. Kayak Tuhan mau bawa kita kemana gitu. Gitulah ya. Pokoknya tapi kan kalau aku kuliah jam tidur bakal berkurang pastinya. Iya pasti. Apa kabar dari Melbourne? Kenapa kan Melbourne? Beda jam. Itu buat kalian yang kuliah di luar negeri itu beda jam lagi. Dan kalian harus siap yang namanya, kalau kuliah harus siap namanya mental, ya kan? Time management paling penting. Iya. Kalian harus. Semua sih. Iya. Time management itu paling penting ya. Kita harus bisa membagi waktu antara keluar-keluar, jalan-jalan dan tugas. Apalagi kalau di sekarang gini kan online semua tuh. Iya. Gimana? Kalau kalian gimana online-nya? Pusing gak sih? Kalau aku jujur makin pusing loh. Aku bilang kalau susah. Sebenarnya iya juga, kuliah online tuh agak kurang efektif kalau kurang efektif banget. Efektif banget. Karena kan kalau dari aku kuliah langsung kan enak interaksi sama dosennya nih. Kalau misalnya online, bukan berarti aku bilang buruk, tapi kurang efektif sih kalau dari aku sendiri. Kalau aku boleh jujur, aku malah selama online cuma submit absen. Iya, kan bisa masuk kelasnya di Microsoft Teams atau aku di Teams sih nama aplikasinya. Itu nggak hidupin video, cuman dipanggil Timothy hadir Bu, udah matiin audio, aku nengok Instagram. Dan kan bisa on-nya di laptop. Tapi aku memilih untuk on di HP. Supaya bisa lebih fleksibel. Bisa sambil masak Indomie. Tapi ya beri contoh sih sama teman-teman kita. Jangan contoh yang di rumah ya. Ya aku kepikiran, kita lagi ngomongin sistem kuliah nih. Iya. Mungkin aku sama David sama kuliah di luar negeri, tapi pasti beda sistem gitu. Cara kuliahnya. Kalau aku kan belum pernah nih kuliah di Indo. Nah, gimana sih kalau sistem perkuliahan di Indo tuh apa aja sih? Sistem kuliah di Indo ya hampir sama juga yang kayak di luar negeri, nggak beda-beda jauh. Cuman ya
kalian cuma 3 tahun ya, kalau nggak salah 3 tahun ya baru. Kalau di Aussie ya. Udah 3. S1 ya, sama kan? Iya. Tam? Oh ya, Iya. S1. Nah kalau di sini cuman ya jadinya beda kayak setahun, lebih lama setahun, 4 tahun. Pelajaran-pelajaran ya standarnya Indonesia lah. Pasti agak-agak berbeda. Cuman ya dari segi yang lain pasti sama. Kesulitan, kalau kalian kesulitannya di luar negeri kan pasti karena apa ya? Karena jauh dari orang tua ya kan. Di sini sebenarnya juga sulitnya karena aku ngerasa kayak malah lama-lama jadinya terbeban ke orang tua. Oh iya. Ya, tapi ya nggak selalu sih ya kan, karena memang Ada saat-saatnya lah. ada saat-saatnya kayak terbebannya tuh dalam arti kayak misalnya aku malas nih. Duh, tapi kasihan orang tua udah bayar. kuliah, udah bayar, Iya, aku nggak iya. kuliah, tapi kayak rasa malasnya tuh tinggi. Apalagi ini jujur bener-bener saat online ini Iya kan. IPK aku Sama, malah sama. nurun. Orang IPK, ada teman aku IPK-nya selama online naik. Aku malah turun. Karena makin males malah yang ada. Tapi kita beda gak sih? Kalau misalnya kayak desain kan kita lebih ke tugas, kayak kita harus ngerjain tugas segala macam kan. Iya. Tapi kan kalau misalnya kayak jurusan lain kan mereka bisa ujian pun nyontek. Iya, ini. itu bedanya jurusan desain antara aku dan Tabita dengan jurusan lain. Karena Iya. kayak kami lebih ke tugas. Jadi Tugasnya tuh harus nyontek pun gak bisa. tuh. iya. Kalau mereka kan paling buat kayak kalian mau ada buat makalah gitu kan. Iya. Kami disuruh buat kerajinan. Harus dibuat. Kalau aku Hmm. lewat 1 hari kurang -1. Hmm. Astaga. Jadi kayak ya jadinya harus mau nggak mau harus bergadang. Tapi ya kembali lagi itu kan udah tujuan, udah pilihan aku ya harus aku. Harus Iya siap, iya harus benar-benar harus Siap. selesai sih mas. Iya. Lebihnya tepatnya. Aku tuh waktu awal-awal pingin pilih sekolah luar negeri, aku tuh merasa tuh, wih aku bakal beda nih. Akhirnya aku lepas lah dari pengajaran udah SMA Indo apa-apa masuk. Pas masuk di sana tuh, meskipun aku udah tes IELTS, udah oke lah gunakan Inggris, tetap aja gitu. Kayak ada sesuatu, apalagi aku sekolah teologi ya kan, bahasa Inggris tuh beda gitu. Dan terkadang, nah kalau di Melbourne itu di sistem kuliahku tuh ada namanya lecture sama tutor. Ada nggak di Malaysia? Iya ada. Jadi ya. lecture, tutor sama apa lagi satu lagi. Tapi kayaknya 2 aja. Ya. Lecture apa? Nah kalau lecture ini, Practical aku ada. oh aku nggak ada Aku praktikal 3. sih. Nah kalau di lecture ini, itu lu tau kan kalau misalnya lu nonton film lah di luar negeri, yang dimana 40-50 orang tuh berkumpul sama satu dosen yang ngejelasin. Itu lecture gitu. Oh. Nah, kalau tutor, nah aku tuh paling suka tuh tutor. Kenapa? Di tutor Iya. itu cuman ada di ruangan ini cuman ada 10 orang. Lebih private lah. Lebih gitu private, kita belajar namanya membahas tugas, bagaimana presentasi dan lain-lain. Dan aku ini jangan ditiru sih, tapi kalau aku pernah tuh karena malas, aku tuh cuman absen di lecture. Aku nggak datang, tapi pas tutor aku harus datang. Supaya nggak miss. Supaya apa? Karena disitulah kita namanya bahas Iya. tugas. Iya. Itu sih kalau enaknya. Dan kalau nggak tahu ya, kalau di Aussie itu nggak ada namanya skripsi. Misalnya kalau udah kayak, kan kalau di Indo kan katanya kuliahnya udah mau selesai kan skripsi itu. Iya. Kalau kami nggak ada. Bahkan mau bukan dari Planet Checkers, bisa cek aja di Uni Melbourne di mana nggak ada namanya skripsi. Cuman exam doang. Aku juga nggak ada. Cuman Iya. belakangan ini ada tiba-tiba muncul. Hah, tiba-tiba ada? Gimana ceritanya? Nggak tahu kayak disuruh kayak research terus dissertation gitu. Oh, Kayak gitu. doing some, oh ya. Ya kayak gitulah. Tuh berarti kalau kalian kuliah di luar negeri, kalian harus sanggup adaptasi sama pembelajaran di sana. Betul. Karena pasti beda sama di Indonesia. Ya lumayan beda sih. Ya. Jadi kembali lagi kita tadi ada iklan sedikit. Ini emang seger ya minumannya. Kamu habis? Cocok banget kalau lagi ngobrol-ngobrol kayak makan atau minum kayak gini-gini. Wah, kita jadi. Sekali lagi ini IG-nya ada di bawah sini. Yang punya pastinya anak-anak IG kok, santai. Kalian tinggal DM bisa. Pasti dibayar. Harganya juga terjangkau, ya. Rasa dijamin enak. Kita balik lagi ke topik. Kita udah ngomongin soal kuliahan gimana. Nah, ada juga anak IG yang tanya, nih pertanyaannya kayak baru masuk kuliah tapi tugasnya dan proyeknya banyak. Pengen DO karena stres. Siapa? Nggak tahu nih namanya. Engkah? Nih ada yang nanya gitu. Pengen kuliah apa sih? Belum masuk kuliah tapi tugasnya dan proyeknya banyak. Pengen DO karena stres. Gimana tuh? Berarti dia belum siap mentalnya untuk kuliah. Hidup tuh keras. Itu tuh keras, men. Iya. Teruskan lakukan.
Aku apa kabar aku loh yang 2 tahun 2,5 tahun di sana. Makanya itu berarti benar-benar harus mental siap. Kalau orang kayak gini pasti misalnya kalau dia kerja pun, kerja dan kuliah pasti ada kesulitannya tingkat masing-masing ya kan. Iya, tapi memang kalau misalnya makin dewasa ya kita harus siap lah. Iya. Kayak hadapin hal-hal yang Situasi kayak itu. gitu. Kerja nanti lebih stres lagi nanti. Tanggung jawab lebih gede. Ini baru kayak mutusin untuk ambil tanggung jawab untuk kuliah ya selesain aja gitu. Sebenarnya lebih tepatnya cara kita merespon bagaimana kita melakukan cara kita merespon dengan situasi tersebut gitu. Akankah kita lebih memilih untuk langsung give up atau kita memilih plan B? Oh, ada cara yang lain nih biar bisa. Iya. Gitu. Iya kan. Tapi ya kembali lagi kan sih. mungkin dia belum terlalu dewasa, mungkin masih kaget sama kita juga. Kita awal-awal juga hampir nyerah, hampir ngerasa Aku kayak juga iya. jujur kayak udah Kalau aku menyerah. Kalau aku waktu di Melbourne awal tahun tuh, karena di Melbourne tuh student boleh kerja. Pemerintah kasih waktu 20 jam per week, per minggu. Nah, temanku bilang kayak gini, lu jangan sampai kebablasan. Maksudnya apa? Jangan sampai terlalu kerjanya banyak, tapi belajarnya nggak ini. Iya. Dan betul, Bener. aku benar-benar tuh kerja terus. Sampai tau nggak apa, imigrasi di Aussie itu udah email aku. Kalau misalnya kamu masih, kan mereka cek tuh jadinya. Karena kan kalau aku nggak tahu kalau di Indo, kalau di Aussie, kami kan sekolah terus ada submit attendance kan. Mereka hitung tuh attendance aku tuh nggak ada. Terus aku selalu, ya itulah, aku parahnya aku bohong pula, aku sakit, padahal aku kerja gitu. Tapi untuk apa reasonnya? Ya untuk aku hidup gitu. Aku bukan keluargaku bukan tipe orang yang tiap bulan kasih duit gitu. Jadi aku harus cari akal kan. Nah jadi aku kerja gitu. Kerja mana-mana banyak. Memang penghasilanku banyak. Tapi aku sampai bolos kuliah. Akhirnya sampai pihak imigrasi udah email ke aku. Wah, aku panik banget. Nah tapi aku langsung merespon gitu. Aku langsung mikir, tenang dulu. Oh pasti ada cara lain. Jangan langsung give up gitu. Dan ketika aku memilih untuk tenang, aku berdoa, level orang tua, akhirnya ya puji Tuhan sih langsung kayak ada jalan. Ya ada jalan gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi gitu. Cara kita merespon dalam situasi tersebut bagaimana? Apakah kita milih langsung langsung give up atau gitu sih. terus maju gitu ya. Kalau kita langsung milih give up kan itu kan kayak kasih tunjuk kita kualitas hidup kita gitu loh jadinya. Iya. Jadi jelek juga. Dan kan ada satu pepatah bilang kalau sebuah masalah itu membuat kita makin dewasa. Betul. Ya kan? Iya. Dari mana dari cara kita respon, cara kita. Guru paling besar tuh pengalaman. Iya. Jadi kalau ada masalah menurut aku itu bukan yang terberat buat kita ya kan. Justru kita harus menghadapin, kita harus menempatkan Tuhan di atas masalah. Oh, Iya, asik ya. Asik ya. Jadi kayak bener. iya kan? Jadi jangan sampai masalah itu membuat kita jadi menyerah. Jangan seperti teman kita ya. Itu di belakang senyum aja. Lagi main kartu lagi, Sasuke. Jadi kayak gitu ya benar. Masalah itu mendewasakan kita dan bagaimana cara kalian menanggapinya. Ya. Tadi juga ada masukan dari Kevin kalau dia bekerja sambil kuliah. Berarti kalian juga bisa sambil bekerja. Kalau yang pengen bekerja sambil kuliah di luar negeri, kalian bisa sambil bekerja juga. Yang penting time manajemennya diatur. Iya, harus balance. Jangan terlalu buta gaji. Iya. Itu jadinya nambah beban gak sih? Sebenarnya bahkan lebih parah. Tanggung jawab yang aku pegang tuh malah lebih banyak jadinya. Ya gitu sih sebenarnya. Aku kalau dari kampus sih memang nggak dikasih kerja dari kampusku memang. Jadi itu sebetulnya tergantung ini juga sih. Tapi orang tuaku juga nggak kasih kerja karena memang kebanyakan yang ku perhatiin ya kayak misalnya dia kerja sambil kuliah. Jadinya kalau nggak sanggup untuk cover dua-duanya, dia bakal ngorbanin salah satunya. Pasti, itu udah pasti. Iya, cuman ya gitu. Kembali lagi ke awal, harus mikir bisa nggak balance. Kalau misalnya nggak bisa ya fokus satu aja dulu gitu. Berarti gitu. Kayaknya udah terlalu lama kita ngomongin tentang kuliah. Kita agak ganti topik yang agak sedikit siap. buat santai. Kita karena ya kakak-kakak sekalian juga. Jadi kami mau bertanya sambil kita makan dulu, minum dulu. Biar agak enjoy kalian. Yang ngantuk kan kita sambil ngobrol-ngobrol. Maaf ya yang di belakang yang namanya Billy nggak bisa dapat makanan. Atau mau ya? Ini nih. Jangan malu-malu. Sini. Oh ya udah. Billy yang pedas ya? Iya nggak pedas. Iya ini enak banget. Billy. Coji.
Lama-lama udah teman-teman Naruto semua ya. Ini belakang ada Shikamaru, ada Sasuke dan Hokage Naruto ya. Saya mohon ininya. Kita ngomongin sedikit tentang pelayanan. Kalau kalian kuliah di sana, kalian juga sambil pelayanan apa enggak? Aku iyalah, Mort. Iya kah? Oh iya, mana Zeker ya? Pasti ya. Nah nih, pelayanannya? aku cerita lagi nih. Nah karena kami kan sekolah di Pelayanan Shakers, student tuh udah wajib namanya pelayanan. Udah wajib. Jadi, nah ini kadang aku capeknya begini. Di Pelayanan Shakers College itu agak berbeda dari tempat-tempat uni-uni yang lain. Di sana ketika ada event gereja, kami mesti help things out gitu. Kita harus bantu mereka. Ketika ada conference, kami harus jadi kayak pelayannya gitu. Volunteer. Ya, volunteernya gitu. Dan itu wajib, bukan nggak boleh ini. Wajib, harus wajib. Dan terkadang ada mission trip kan. Itu enaknya sih. Ke Papua Nugini, ke Fiji. Ya kemarin aku nengok di Instagram. Oh ya, Papua Nugini tuh. Yeah. Karena kan ya sekolah ya misionaris kan. Jadi ya harus ada itunya. Lo yang mau masuk misionaris, jalan-jalan loh. Pelukan sama orang-orang Papua loh. Tuh, kapan lagi? Mereka nangis tuh kita harus menyiapkan. Wow. Pengorbanan besar itu. Basah gak baju? Basah, ingus mereka, nangis mereka. Tapi daripada basah sama Billy kan. Nangisnya Billy kan kencang tuh. Itu. Aku bilang sama teman aku begini. Kita yang datang ke sini dibayar orang tua kita belajar kok kita yang urusin semua tugas-tugas staff. Terus temanku cuma bilang gini. Lu di sini belajar atau lu di sini cuma sekedar belajar atau belajar kehidupan. Wah, itu langsung ibaratnya kayak tampar langsung. Langsung refleksi diri lagi, iya juga ya. Taat namanya. Wah, itu sih. Berarti selain itu kuliah di luar negeri juga harus tetap tertanam dalam Tuhan ya. Iya, kalau enggak Kalau kita jauh kita bisa hilang aku punya banyak teman loh yang dan mengikuti dunia gitu kan. Sampai mana tadi? Oh, Aussie ya. Iya. Perlainan di Aussie. Jadi memang harus tertanam. Kalau enggak, aku nggak tahu kalau di Malaysia, tapi kalau di Australia tuh banyak banget yang bad habits lah aku bilang. Yeah. Bahkan aku kerja aja kan, aku di Aussie itu nggak selalu teman-temanku yang gereja-gereja. Aku kan harus kerja. Otomatis teman-temanku tuh yang kadang ya, you know lah. Iya. Nah, jadi berarti emang di luar kita juga harus tertanam ya. Kalau enggak kita jadi bisa garam dan terang. Iya. Wow, garam dan terang. Kalau kita bisa hilang dengan dunia dan pergaulan teman-teman kita yang bahkan nggak harus luar negeri. Kalau kita pun juga di dalam negeri, kalau kita tetap nggak tertanam dalam Tuhan atau kita hilang, ya kita juga tetap bakal sama kayak gitu. Nggak ada bedanya. Yang penting sadarkan identitas kita sih. Iya. Jangan cepat terpengaruh. Iya, betul. Oh, dari Upin Karos. Aku sih sebetulnya ada cerita. Papaku awalnya nggak kasih aku ke Malaysia. Lah, tadi katanya ngasih. Ya ini Bohong cerita ya? cerita baru ini. Enggak, tadi kan karena doa segala macam baru kayak. Oh, ini sebelum doa. Iya kayak mamaku bilang kenapa nggak ke Malaysia gini-gini. Tapi papaku awalnya nggak setuju. Karena Karena kan kayak di luar negeri tuh agama tuh agak gimana ya? Kurang lah kan. Iya. Iya, kayak kurang, apalagi kalau di Malaysia kita tahu lah kan. Kayak tapi berbeda agama di sana lebih bertoleransi nggak sih daripada Indonesia? Atau aku bisa bilang sensitif? Di Indonesia? No, balik. di Malaysia. Oh, lebih sensitif ya? Oh. Tapi di luar juga nggak sih? Kalau di Aussie itu lebih banyak ateis. Oh iya. Jadi orang nggak kenal Yesus. Tuh, ateis. Kalian bisa nonton podcast episode sebelumnya tentang ateis. Kalian nggak tahu kan kalau ternyata Kevin itu ateis? Makanya nonton episode sebelumnya. Nah. Oke, lanjut. Kayak apalagi kita tahu kayak kalau di Malaysia tuh kayak apa namanya mayoritas ya? Yang lebih banyak apa dikit? Lebih banyak. Iya lebih banyak. Lebih banyak mayoritas. Iya kayak agama itu kan. Iya. Jadi kayak bapakku nggak kasih. Tapi kan kalau sebelumnya kan ceritanya tuh aku ke Surabaya. Kan di sana udah jelas gerejanya sama omku ini. Jadi udah jelas. Sedangkan di Malaysia belum jelas gitu. Makanya awal-awal awal orientasi, papaku langsung bantu cari ini komunitas. Jadi langsung dapat gitu gerejanya. Cuman kalau soal pelayanan aku belum sih. Kemarin tuh belum planning untuk pelayanan. Mulai gitu. Tapi kemarin udah ada gerejanya. Udah. Kemarin planningnya tuh
tahun ini, cuman tiba-tiba corona kan. Jadi nggak jadilah. Berarti dari sharing kita tentang kuliah tuh kayak yang pertama tadi kalau kita mau kuliah luar negeri tuh kita harus siap mental. Yang kedua kita harus nggak cuman ke luar negeri sih. Iya, pokoknya pengen kuliah ya. Iya. Kalau kita mau pengen kuliah itu berarti yang pertama kita harus siap mental. Tahu tujuan kita ngapain. Iya, jangan cuman keren ya yang ini kuliah. Aku juga pengen kuliah lah, ikut-ikutan ya. Astaga, jangan kayak gitu. Tanggung jawab juga. Betul. Ya, siap mental, tanggung jawab. Harus tahu, harus pinter ngatur waktu. Bahkan kita yang udah lumayan lama aja masih sering keteteran ya kan. Apalagi mereka yang baru masuk tuh. Jadi kalian harus kuat. Berarti yang ketiga itu. Dan yang keempat, kalian harus tetap tertanam dalam Tuhan. Kalau enggak kalian bisa hilang. Ya. Nah, kalau tentang pelayanan, gimana menurut kalian? Kita bertiga, biar kalian tahu, kita bertiga ya dari mana kita udah berkawan? Dari Keiga ya. Keiga. Ya ampun, dari Keiga kami udah berkawan dan bertumbuh makin besar. Akhirnya kami memilih jalan ninja kami masing-masing kuliahnya, dan kami tetap masih bisa pelayanan bareng. Itu suatu yang luar biasa. Iya. Dan asal kalian tahu, karena kami juga ada di bagian PW, khususnya IG, tim PW IG, dalam waktu dekat kita bakal apa? Jeng. Apa? Kita bakal rilis album ya? Iya. Oke, iya itu. Kita bakal rilis album. Soon. Kita nggak akan kasih tau kapan. Soon. Ditunggu. Yang pasti lagunya bakal make sense sama kalian dan bakal memberkati banyak-banyak orang. Oke? Amen to that. Ya, dan tentang album ini kalian coba kasih spoiler sedikit aja. Apa kira-kira yang ada dalam album ini? Ayo, bingung ya? Betapa besar cintanya Tuhan untuk kita. Wow. Kira-kira aku pun juga agak kita sharing lah ya. Kira-kira waktu kita buat album ini apa yang kita harapkan? Apa yang kalian harapkan sewaktu kita membuat, kita nulis, kita nge-aransemen musiknya, apa yang kalian harapkan di album ini untuk nanti saat dirilis gitu? Yang pastinya menjadi berkat untuk setiap generasi muda ya. Karena kan pribadi kita semua lah. Aku mikir lagu-lagu kita ini really touch the young people. Gitu. Jadi kayak kita ada namanya menceritakan betapa besar cintanya Tuhan kepada kita. Ya. Terus juga bagaimana dalam setiap masalah hanya Tuhan menjadi sumber kuat kita. Jadi aku rasa yang pertama pasti memberkati untuk setiap orang gitu. Dan momen ketika aku menulis lagu, aku juga belajar banyak sih. Bahkan dalam menulis lagu kayak hidupku tuh bisa diubah sama Tuhan gitu. Jadi 180 derajat. Terkadang aku orang yang suka emosional, suka orang yang bagaimana. Tapi ketika aku menulis lagu di lirik, Tuhan taruh something gitu, dan lewat lirik yang aku tulis itulah yang suara Tuhan berkata gitu. Tapi kita juga memang benar-benar selama pandemi gini, kenapa kami membuat album gini? Karena di saat pandemi gini kami merasakan yang benar-benar namanya kesesakan, kita nggak bisa kemana-mana ya. Iya. Kita benar-benar putus asa karena stres. Ya, 2020 sangat really tough year. Ya, berat, banyak hal-hal yang terjadi di tahun ini. Jadi album kami ini yang bakal dirilis, bukan kami ya, bukan yang bertiga ya, tapi album IG yang bakal dirilis nanti, benar-benar curahan kami semasa pandemi ini, kami curahkan di album-album itu, di lagu-lagu itu. Semoga kalian terberkati gitu. Kalau Tabita gimana? Kalau aku ya, apa ya? Lebih kayak pengen dari lagu-lagunya ini kayak bisa ngajak anak muda itu untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Jadi kayak menarik jiwa-jiwa untuk gimana ya? Walaupun kayak kita bilang kita Kristen, memang tantangan masa muda itu agak susah sebetulnya. Right. Jadi kayak terus ingatin lah untuk kita, walaupun situasi kayak gini, masalah gini, apapun yang terjadi ya kita harus tetap sama Tuhan gitu loh. Kayak kita harus tetap dekat sama Tuhan, keintiman sama Tuhan harus tetap kita proses, walaupun nggak segampang itu ya. Tapi kita ya lewat lagu-lagu ini kan pengennya sih kayak ya memberkati orang, terus
kayak membawa orang kepada Tuhan lagi gitu loh. Itu tentang album kami. Itu di belakang juga ada salah satu yang tergabung dalam ada Sasuke, Naruto, Pak Uzumaki Naruto ya. Itu tergabung dalam album apa? Shikamaru. Itu tergabung nanti juga dalam album-album kami yang pasti ditunggu jadwal rilisnya kapan. Dan spoilernya isi lagunya ada segini nih. Hokage ke-7. Hokage 7. Yang pastinya bakal ada 7 lagu yang bakal kami siapkan gitu. Dan aku nanya lagi. Apa tuh? Semasa corona, kita udah berjalan berapa lama ya? Kalau dari Batam sendiri efektif Maret ya? Iya, Maret. Maret ya? Maret awal Maret. ya. Sampai sekarang bulan 10. Oktober ya. Berarti udah berapa bulan tuh? Udah berapa? 9 ya? 8. 8 bulan. Apa yang kalian lakuin di rumah tuh? Mencoba untuk kreatif. Iya kan? Karena kita emang anak-anak yang musik, pasti kita kayak mencoba yang astaga, mungkin sebulan 2 bulan pertama kayak kita masih feel free, kayak paling cuma gole-gole main HP. Iya. Tapi kayak makin lama astaga, ini bosan kali lakuin tiap hari, bangun tidur, kuliah, tidur lagi, gitu-gitu, gak bisa mana-mana. Jadi akhirnya kita juga berpikir kreatif, menciptakan sesuatu ya. Betul. Tuhan kan sudah beri kita talenta. Why kenapa kita nggak langsung aplikasikan aja? Iya. Masalahnya kayak banyak anak-anak yang kayak kesel gak sih kalian lihat yang di story itu kayak dia curhat bingung mau ngapain selama corona. Banyak. Astaga, banyak kesel kan. Bosan kesel, hidup, ya mati aja. Kena coronanya situ kan. Astaga, kayak mana ya? Mereka bosan sama situasi mereka yang gitu-gitu aja. Tapi mereka gak mau keluar dari situ. Buat apa kek? Hobi mereka apa? Misalnya mereka hobi nyanyi, ya belajarlah nyanyi. Hobi mereka main musik, ya belajarlah main musik. Diperdalam ya kan. Kalau kami ya main musik, kami perdalam gitu. Jadi nggak sekedar kalian duduk cuman main HP. Itu ya kalau semua orang juga bosan kayak gitu tiap hari cuman gitu nonton TV, Netflix ya sekarang ya. Iya. Main nonton Netflix ya. Drakor lagi. Aku bukan penyinta drakor. Padahal dulu waktu masuk kuliah masih intensnya, pengen banget tuh kayak ya di rumah jualan, udah bangun tidur main HP seharian. Iya, tapi sekarang udah kejadian. Ibaratnya kayak Tuhan udah kasih nih. Nih, bosan kan kata Tuhan. Bosan kan. Makanya untuk hari ini kita sharing tentang itu. Semoga yang nonton nanti ke depannya bakal terberkati untuk menjadikan ini referensi kalian untuk kuliah atau gimana kalian pelayanan, dan juga jangan lupa sama album kami yang bakal keluar itu secepatnya, dan juga jangan lupa untuk pesan ini makanan dan minuman, nanti IG-nya ada di bawah sini nih, sama Sasuke nanti bakal tambah Shikamaru ya, Shikamaru yang edit di bawah sini nanti ada. Oke. Kira-kira gitu aja sharing kami hari ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.